Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, saya akan sampaikan beberapa hal yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan selama pembelajaran di Fisika kelas 11 tahun pelajaran 2021-2022. Ini yang pertama, perkenalan. Nama saya Rahmat Widodo. Kemudian itu email yang silakan bisa dicatat barangkali nanti diperlukan. Saya tinggal di Bandar Lampung. Ini riwayat pendidikan dan mengajar saya. Kemudian ini adalah materi yang akan kita bahas selama di kelas 11. Dimulai nanti di semester 1 ada getaran gelombang, kemudian fluida dan suhu dan kalor. Kemudian nanti dilanjutkan di semester 2 ada termodinamika, kemudian listrik dan magnet. Jadi total ada 7 topik ya, ada 7 topik atau 7 pembahasan. Nah, kemudian referensi atau rujukan yang nanti akan dipakai, yang pertama adalah materi tertulis yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian ada ebook PDF nanti akan saya share untuk siswa, materinya dalam bentuk PDF. Kemudian ada video materi, ini nanti biasanya akan saya sampaikan atau saya rekam kemudian saya upload di channel YouTube, dan anda sekalian nanti disimak materinya, linknya akan saya bagikan ketika proses pembelajaran. Kemudian ada buku teks, ini buku teks apapun silakan bisa dipakai selama topiknya sesuai dengan materi yang kita bahas. Tentu di luar ini Anda silakan bisa menggunakan internet ataupun sumber-sumber belajar lain yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk memperkaya pembahasan materi kita. Ini untuk referensi. Kemudian penilaian KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang akan kita gunakan adalah 75. Nah, komponen nilai dari total nilai akhir nanti itu meliputi tugas atau latihan sekitar 40%, kemudian penilaian atau ulangan harian sekitar 40%, ujian semester sekitar 20%, kemudian kehadiran, keaktifan sekitar 10%. Dan menimbang kondisi sekarang, sejauh ini sepertinya kita akan melakukan pembelajaran secara online penuh untuk fisika. Di sini kita akan gunakan beberapa platform, ada Google Classroom, Google Form, Google Drive, YouTube. Kemudian nanti juga kita akan gunakan WA Group. Ini untuk penilaian. Selama belajar online atau daring, ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita ikuti. Pertama adalah pembukaan, kemudian nanti masing-masing siswa mengisi daftar hadir, kemudian ada penyampaian materi atau nanti link materi akan saya post di Classroom, kemudian diskusi nanti dilakukan di WA Group, kemudian ada latihan soal atau mungkin nanti ulangan harian sesuai agenda di setiap pembelajaran nanti. Kemudian diakhiri dengan penutup. Satu lagi catatannya adalah kita akan belajar sesuai jadwal yang sudah dibuat oleh kurikulum. Jadi saya akan masuk mengajar secara online sesuai jadwal di masing-masing kelas. Platform belajar yang akan kita gunakan, yang pertama adalah Google Classroom. Google Classroom ini nanti akan saya pakai untuk pembukaan di awal kelas. Kemudian saya akan share link materi di Classroom, share materi, share link absen, share soal-soal latihan, itu akan saya sampaikan di Google Classroom. Jadi siswa wajib gabung di Classroom masing-masing kelas. Kemudian yang kedua, saya akan gunakan WA Group. Ini biasanya lebih banyak untuk diskusi, seandainya ada pertanyaan tentang soal atau materi yang sedang dibahas di pertemuan itu. Di WA Group itu lebih banyak untuk pembahasan, diskusi. Kemudian saya gunakan juga YouTube channel. Nanti materi akan saya rekam dan saya upload di channel YouTube yang sudah saya siapkan. Materi itulah nanti akan siswa sekalian simak
dan nanti diskusikan di WA Group. Jadi link materi saya post di Classroom, diskusi di WA Group, kemudian materinya ada di YouTube videonya. Kemudian saya juga akan gunakan Google Form untuk absen atau daftar hadir. Kemudian untuk soal latihan juga saya biasanya gunakan Google Form, termasuk soal UH. Yang terakhir, jika memungkinkan kondisinya, nanti kita juga bisa gunakan fasilitas untuk virtual, tatap muka virtual. Mungkin nanti akan saya gunakan Google Meet atau Zoom Meeting. Ini kondisional, jadi tergantung nanti melihat situasi dalam pembelajaran. Tapi yang pasti dipakai nanti adalah Google Classroom, WA Group, YouTube channel, dan Google Form. Ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan atau kita lakukan bersama, kita sepakati bersama. Jadi begitu jadwal belajar dimulai, siswa membuka WA Group, kemudian membuka Google Classroom. Yang pertama dilakukan adalah mengisi daftar hadir di 10 menit awal, tidak bisa diwakili, mengisi daftar hadirnya. Kemudian setelah itu nanti silakan kita bisa bahas materi, diskusi, dan seterusnya. Kemudian pastikan nilai terpenuhi, aktif, dan Anda nanti bisa memantau update nilai yang dalam waktu tertentu akan saya share hasilnya. Kemudian tugas dan buku Anda nanti biasanya akan saya berikan tugas, biasanya di setiap pertemuan atau 2 pertemuan sekali, tergantung kebutuhan nanti. Biasanya soal itu berupa soal pilihan ganda atau bisa saja esai yang nanti akan saya share link soalnya di Google Classroom. Ini tugas dan buku. Saya kira demikian untuk awal pertemuan kita untuk memberi sebagai gambaran pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.